melihat Peggy Setiawan diputus bebas, artinya status tersangkanya dicabut melalui sidang pra peradilan. Nah, Bu Mintar sendiri sebagai psikiater melihatnya seperti apa mungkin ekspresi kebahagiaan Peggy Setiawan pasca bebas? Apakah udah sepenuhnya bahagia dengan putusan pra peradilan yang status tersangkanya dicabut atau seperti apa? Jelas pada saat ini dia betul-betul gembira. Bukan hanya dia, masyarakat pun gembira. Gembira bahwa masih ada segi kebenaran. Tapi apakah kebenaran ini nantinya bagaimana? Karena ini kebenaran di mana berikutnya belum tentu. Jadi seperti orang kemenangan tahap awal, bukan tahap akhir. Dan untuk tahap akhirnya jelas masih ada ketakutan. Bagi masyarakat saja yang melihat juga masih takut. Nantinya apakah akan ada rekayasa lain? Tapi bagi dirinya yang mengalami itu lebih takutnya. Tapi jelas sementara sangat gembira. Artinya boleh dibilang kemarin kan sempat ditahan terus disudutkan dengan diduga sebagai pelaku pembunuhan. Nah, apakah sudah mengobati rasa yang kemarin sempat jatuh itu? Jadi ini kan kegembiraan tahap satu. Jelas sangat gembira. Bayangkan orang dipenjarakan, kemudian dilepas. Itu saja sudah sangat gembira kan. Ini juga, ini yang tadinya kemungkinan bisa sampai hukuman mati, tiba-tiba sekarang akhirnya bisa dilepas. Itu sudah kegembiraan yang luar biasa. Tapi tetap dengan catatan itu belum final. Tapi masih ada dampak kekhawatiran nggak terhadap si Peggy ini? Artinya kan ketika dia mungkin bebas, tetapi jiwanya itu masih ada ketakutan nggak sih kalau menurut Ibu? Dalam hatinya dia tetap masih ada rasa takut. Karena dia juga tahu, dia juga mendengar dari pengacara-pengacara bahwa ini bukan 100% final. Oke, untuk pemulihannya sendiri butuh berapa lama sih kalau misalnya kasusnya seperti ini gitu, yang biasanya seperti apa sih? Ya, jelas ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita bayangkan orang tidak salah, kemudian risikonya hukuman yang sangat berat. Kalau kita saja tidak salah dan hukumannya tidak seberat itu, kita sudah sangat kesal. Bayangkan kita tidak salah, kemudian dikeluarkan dari pekerjaan. Itu kan belum sampai separah yang terjadi pada Peggy. Tapi bagaimana perasaan kita, apalagi pada Peggy. Jadi ini perbandingannya. Lalu sampai berapa lama, itu tergantung pada kepribadiannya. Jadi kita lihat bahwa ada orang yang bisa cepat pulih, ada orang yang lama sekali pulih. Tapi lama atau tidaknya juga dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh peristiwa lain yang dia lihat. Peristiwa yang bisa mengenangkan dirinya kembali. Misalnya dia melihat polisi, misalnya dia melihat sipir-sipir atau orang berseragam. Jelas bagi dirinya itu terbayang kembali, terbayang sampai seberapa jauh. Itu yang tergantung pada masing-masing. Apakah tegar atau ketakutan terus. Tapi ketakutan itu tetap bisa muncul kembali. Lalu tergantung juga bagaimana keluarga, bagaimana kawan-kawan. Apakah dia pada saat itu seorang diri, lalu melihat orang-orang yang pernah terlibat menghukum dirinya, maka jelas dia akan jauh lebih takut daripada kalau dia berada di lingkungan kawan-kawan atau di lingkungan keluarga. Artinya rasa trauma itu akan terus muncul ketika mungkin melihat yang berhubungan dengan atribut kepolisian. Ya,
Jadi trauma itu tetap akan muncul, tinggal munculnya dalam taraf yang tambah lama tambah ringan. Jadi akan otomatis terlupakan secara bertahap. Mungkin faktor keluarga jadi pembantu juga sih untuk dia recovery gitu, untuk dia kembali lagi ke ke kebiasaan dia di dunia, di kehidupan sehari-hari, seperti itu nggak sih? Biasanya jika orang mengalami trauma yang terlalu berat, seperti di sini, bukan hanya trauma dipenjarakan. Trauma dipenjarakan saja sudah terasa sangat berat. Tapi ini trauma dipenjarakan dengan risiko atau kemungkinan penjara seumur hidup atau penjara yang sifatnya ya hukuman mati. Apalagi sebelumnya kan juga mungkin dia juga paling tidak keluarganya juga melihat bahwa sebelumnya didengung-dengungkan bahwa persoalannya terlalu kejam. Kenapa nggak dari dulu di persoalan terlalu kejam? Kenapa sekarang? Jadi itu kan dengan sendiri dia buat takut kan. Wah, saya seorang tersangka. Kemudian katanya ini kekejaman yang luar biasa. Bagaimana tidak takut secara berlebih? Oke, artinya kekhawatiran itu terus muncul menghantui pikiran si Peggy sendiri. Itu tetap menghantui, tapi akan berkurang secara bertahap. Jadi secara bertahap akan dilupakan. Apalagi kalau dia mendapatkan pekerjaan dan serius bekerja, maka lebih cepat dia terlupakan. Sama seperti orang, misalnya orang yang ada anaknya meninggal, maka pada saat banyak orang dia belum merasakan kesedihan yang berat, tetap terasa sangat berat, tapi belum luar biasa. Begitu dia seorang diri, itu akan terkena. Oke Bunda, dukungan moral masyarakat Cirebon juga melihatnya seperti apa nih Bunda, melihatkan ada dorongan dukungan semuanya itu untuk psikis dia? Jelas dia sangat terdukung dengan adanya dukungan moral. Tapi dukungan moral ini bukan jaminan bagi dirinya. Jadi daripada tidak ada dukungan moral, jelas ini jauh lebih baik. Oke. Tapi kita juga harus melihat juga bahwa orang lain juga merasakan ketakutan karena hukum di sini dia lihat hukum tidak berjalan, tapi hukum berjalan karena sangat viral. Apakah orang lain tidak ikut takut jika misalnya ada suatu kejadian dan akhirnya tidak bisa diviralkan seperti Peggy?